Selamat datang di channel Koreta Kawata Channel Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Koreta KKUROTAK, atau langsung mencari channel saya di urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1950 ini, saya akan membahas ini ya mengenai Permenpan baru Permenpan nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi pemerintah daerah. Nah, jadi ini Permenpan ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei ya, 20 Mei 2022 dan diundangkan itu tanggal 23 Mei 2022. Nah, kita masuk ke bagian pentingnya saja. Di sini ada menimbang, ini tidak perlu dilihat ya. Mengingat ini tidak sabas. Nah, kita masuk ke pasal 1 ini mengenai definisinya. Saya rasa tidak perlu juga. Kita masuk ke pasal 2. Nah, ini pasal 2, pasal 3 juga ini tidak saya bahas ya. Masuk ke bab 2 saja. Langsung bab 2, kategori dan persyaratan pelamar. Kategori dan persyaratan pelamar. Di sini pasal 4 ya. Pelamar yang dapat melamar sebagai P3K, jabatan fungsional JF ya, jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi ada dua ya, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, kita masuk ke pasal ke-5. Nanti akan ada penjelasan pelamar prioritas itu bagaimana, pelamar umum itu yang bagaimana. Nah, pasal 5 di sini bahas mengenai pelamar prioritas ya. Pelamar prioritas bagaimana yang dimaksud pasal 4 yang tadi ya, karena pasal 4 tadi kan bahasnya ada pelamar prioritas, ada pelamar umum. Nah, pelamar prioritas bagaimana yang dimaksud dengan pasal 4 ya. Dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Jadi ada prioritasnya ada 3 ini ya. Prioritas 1, 2 dan 3. Selanjutnya, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud ayat 1 ya, yang dimaksud ini prioritas 1 itu THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada nilai ambang batas P3K guru 2021 ya. Kemudian guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas P3K guru 2021, berarti ini yang honorer di negeri ya, yang dimaksud yang B ini honorer negeri, kalau yang ini kategori 2 ya, K2. Kalau yang C lulusan PPG ini yang memenuhi ambang batas ya, ini yang lolos passing grade lah di tahun 2021, kemudian guru swasta. Jadi empat-empatnya ya. Jadi teman-teman yang masih mempertanyakan itu hanya untuk negeri atau swasta juga, ini termasuk swasta ternyata. Jadi yang sudah lolos passing grade itu semua yang lolos passing grade, intinya yang di bagian 5 ayat 2 ini, semua yang lolos passing grade masuknya prioritas 1. Semua yang lolos passing grade masuk prioritas 1. Intinya begitu. Kemudian di ayat yang ketiga, pelamar prioritas 2 sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Berarti K2 mungkin kalau misalkan seperti ini berarti ini ya THK 2 yang lolos passing grade. Berarti kalau ini berarti THK 2 yang kemarin tidak, saya rasa yang kemarin tidak ikut tes atau tidak lolos passing grade. Nah, kemungkinan seperti itu ya, prioritas kedua. Kemudian prioritas ketiga ini honorer non ASN, berarti yang di sekolah negeri ya, yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi minimal 3 tahun ya, di negeri. Jadi yang swasta walaupun 3 tahun pun tidak dapat ini, tidak masuk prioritas ini. Nah, kemudian masuk pasal 6. Nah, ini pelamar umum. Ya, tadi kan ada pelamar kan ada 2 ya, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, yang pasal ke-6 ini membahas tentang pelamar umum. Nah, pelamar umum sebagaimana yang dimaksud pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG. Nah, ini dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi lulusan PPG dan
pelamar yang terdaftar di Dapodik. Hanya ada 2 ini ya. Jadi kalau yang tidak terdaftar di Dapodik, kalau berdasarkan ini mungkin masih belum bisa daftar ini ya, saya rasa. Nanti kita lihat di pasal berikutnya apakah ada keterangannya atau tidak gitu ya. Nah, pasal 7. Nah, pelamar sebagaimana yang dimaksud pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini persyaratannya sama ya seperti kemarin WNI usia 20 sampai 59. Nah, ini sama saya rasa ya, tidak. Nah, kemudian pasal 8 ini. Nah, ini mengenai penyandang disabilitas. Ini harus melampirkan surat keterangan dokter, kemudian menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Jadi ada 2 ya, surat keterangan dokter dan video singkat gitu ya. Jadi ini mengenai yang disabilitas. Kemudian pasal 9 ini, nah, dalam melakukan verifikasi ini mengenai disabilitas ya. Jadi panitia seleksi instansi dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran, okupasi, dan atau tim penguji kesehatan. Jadi ada verifikasinya gitu ya. Kemudian masuk pasal 9. Ya. Pelamar sebagaimana yang dimaksud pasal 4 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K, guru bahasa Indonesia, dan guru bahasa Inggris. Jadi yang tunarungu itu tidak bisa menjadi guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang disabilitas daksa tidak dapat melamar PJOK ya, tidak bisa melamar jadi guru olahraga atau PJOK. Kemudian yang tunanetra ini tidak bisa melamar sebagai guru seni budaya dan keterampilan. Nah, itu tadi bab 2 ya, kita masuk ke bab 3 ya. Panitia seleksi. Nah, ada bagian ke-1 ini, umum ini, pasal 10. Pelaksanaan pengadaan P3K guru pada instansi daerah dilakukan secara nasional oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru berkoordinasi dengan Panselnas. Jadi intinya Kementerian Pendidikan lah itu ya. Nah, yang kedua ini mengenai bagian kedua mengenai Panselnas, ini pasal 11 ya. Dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan P3K secara nasional, Menteri membentuk Panselnas pengadaan P3K guru pada instansi daerah tahun 2022. Jadi ada Panselnas itu yang mengurusi ya. Nah, Panselnas bagaimana yang dimaksud pasal 11 diketuai oleh Kepala BKN. Susunan Panselnas bagaimana dimaksud ini ya. Pasal 11 terdiri atas nih ada panitia-panitianya. Ini tim pengarah, coba kita lihat apakah ada yang membahas mengenai masih mengenai apa namanya nih. Ya mengenai peserta ini kan mengenai panitia ya, tim audit ini juga. Kita coba cek ke bawahnya apakah ada yang membahas mengenai bagian ketiga masih panitia ya, masih panitia di jabatan ini ya di Kemendikbud. Nah, ini bab 4, tahapan pengadaan. Nih, pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan
Ini ya, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengadaan, pengangkatan menjadi P3K. Jadi ini pengumuman lowongannya juga belum ya, masih perencanaan. Mungkin pengumuman lowongannya entah nanti, kita tunggu saja gitu ya. Nah, ini perencanaan. Perencanaannya nanti ada jadwal pengadaan dan sarana prasarana. Jadi kita tunggu jadwalnya itu. Nah, ini pengumuman lowongan. Pengumuman lowongan P3K tahun 2022 dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan panitia seleksi P3K, guru Kemendikbud ya, dan panitia seleksi instansi daerah melalui SSC-ASN. Jadi nanti pengumumannya melalui SSC-ASN ya, melalui SSC-ASN. Jadi kita lihat ya, pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan selama 15 hari kalender. Jadi selama 15 hari, berarti pengumumannya selama 15 hari. Nanti kita lihat besok-besok teman-teman bisa cek ya, sudah mulai ngecek di informasi pengumuman lowongannya itu. Nah, pengumuman lowongannya itu ada apa saja? Ini ada nama jabatan, misalkan guru bahasa Inggris kayak gitu ya, nama jabatan. Kemudian jumlah lowongannya, jadi ada berapa lowongannya, unit kerja, penempatan, instansi yang membutuhkan. Jadi ada penempatannya ya, di sini ada penempatannya. Nah, kalau lihat ini kemungkinan bisa itu ya, memilih penempatan. Kemudian ini sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Nah, itu alamat dan tempat lamaran ditujukan. Alamat dan tempat lamaran ditujukan. Mungkin ada yang melalui pos, mungkin ya, ada juga yang tidak mungkin. Jadwal pelaksanaan seleksi, persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar. Kemudian ini masa hubungan perjanjian kerja. Jadi di lowongannya itu harus ada ini berarti. Nah, berarti besok di lowongannya itu harus ada ini, masa hubungan perjanjian kerja. Semoga saja nanti di lowongannya itu benar-benar tertulis pasti gitu ya, tidak ditulis 1 sampai 5 tahun gitu. Harapan saya itu ya tertulis 5 tahun gitu ya, kalau bisa ya 5 tahun. Kalau misalkan harapan saya sih gini ya, umurnya, harapan kita bersama lah, kalau bisa sih masa hubungan kerja itu ditulis. Kalau umur antara 20 sampai 55 masa kerja 5 tahun gitu ya. Kalau misalkan lebih dari 55 masa kerjanya sampai pensiun, harusnya kayak gitu saja itu. Nah, kemudian ini ada tata cara pendaftaran seleksi, layanan bantuan, ini helpdesk ya, harus ada helpdesk-nya. Nah, ini bagian keempat, pelamaran. Nah, pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 dan pasal 8 dapat melakukan pelamaran sebagaimana yang dimaksud pasal 16 huruf C1 pada satu jenis jalur kebutuhan P3K. Berarti yang memenuhi syarat bisa melamar gitu ya. Kemudian yang kedua, pelamar sebagaimana yang dimaksud ayat 1 hanya dapat melamar satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan. Berarti hanya bisa melamar satu ini. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 diketahui melamar lebih dari satu instansi daerah dan satu jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan P3K atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dinyatakan gugur. Berarti ada larangan ini ya. Kalau melamarnya lebih dari satu langsung gugur.
pelamar sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 22 mengajukan lamaran secara daring melalui SSC-ASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Ini saya masih belum tahu ini untuk semua ataukah yang belum itu ya, yang belum pernah tes atau gimana. Ini saya sendiri kalau lihatnya ini kemungkinan semua, tapi semoga saja tidak perlu membuat lagi lah bagi yang sudah lolos passing grade, semoga saja gitu ya. Tapi ini di sini tidak dijelaskan siapa saja. Kemungkinan kalau tidak ada penjelasan seperti ini berarti semua, kemungkinan sih begitu ya. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi jabatan fungsional guru tahun 2022. Hanya bisa sekali. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud ayat 1 dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut. Ternyata di keterangannya, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1. Nah, berarti ini ya, pembuatan akun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikecualikan ya, berarti yang ini prioritas 1 itu tidak perlu membuat akun, berarti ya. Prioritas 1 itu berarti yang lolos passing grade tadi, itu tidak perlu membuat akun. Kemudian yang kedua, pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi, berarti ini yang punya akun tetapi tidak ikut tes atau tidak lolos passing grade, berarti tidak perlu membuat akun lagi. Kemudian yang keempat, pelamar sebagaimana yang dimaksud ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki. Oh, yang ini ya, yang tidak lolos passing grade dan yang belum ikut tes itu dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah diperbarui. Nah, mungkin yang kemarin belum punya sertifikat pendidik, kemudian sekarang sudah punya, nah itu bisa melakukan pembaruan data, kemungkinan seperti itu. Nah, masuk pasal 24. Pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat 2 dapat melakukan pemilihan kebutuhan jabatan fungsional guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSC-ASN. 23 ayat 2 berarti yang membuat akun. Nah, bagian kelima, ini tahapan seleksi. Seleksi pengadaan P3K guru jabatan fungsional ini ya tahun 2022. Nah, ini ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi. Nah, kalau seleksi administrasi ini hampir sama dengan kemarin ya, saya rasa ya. Itu kayak upload dokumen-dokumen gitu lah. Kemudian hasil seleksi administrasi. Nah, ini seleksi administrasi penyandang disabilitas, ini pasal 29. Ada masa sanggah hasil seleksi administrasi, kemudian ini ada seleksi kompetensi ya. Nah, kemudian ini ada seleksi prioritas, pasal 5 ya, seleksi prioritas. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi menggunakan tahun yang lalu ya. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi ada 2 seleksi. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut ya. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, ini mungkin maksudnya
seleksi kompetensi tahap 1 sama tahap 2 mungkin gitu ya. Di sini kalau misalkan seperti itu ini ya, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Oh ya, kalau tahap 1 dan tahap 2 nilai milih formasinya sama ya, sama misalkan sama-sama guru PPKN, nanti yang nilai tertinggi yang diambil, intinya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, apabila pelamar memilih jabatan berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi diutamakan yang 2 dulu berarti ya. Diutamakan 2, tapi di sini ada tulisan terlebih dahulu. Kemungkinan kalau misalkan 2 masih gagal, dimasukkan 1, kemungkinan seperti itu ya. Soalnya ini 2 terlebih dahulu. 2 terlebih dahulu ada kemungkinan diprioritaskan tahap 2 dulu, baru kalau gagal tahap 1, kemungkinan begitu. Nanti kalau saya salah bisa berikan respon ya, atau misalkan perbaikan ya teman-teman ya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Ya. Kemudian pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Jadi wajib melamar di sekolah induknya, tidak boleh melamar di sekolah lain kalau sekolah induknya buka formasi gitu ya. Nah, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah yang bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhan. Nah, itu. Kalau di sekolah induknya tidak ada, berarti pilih ke sekolah lain, boleh. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yaitu jadi berdasarkan rekomendasi. Nah, pasal 6 ini seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT. Ini pelamar umum berarti yang yang belum tes ya, yang belum tes sama sekali ya, pelamar baru ya. Tadi pelamar umum itu ada 2 ya kalau nggak salah ya, pelamar umum yang masuk Dapodik tetapi belum mempunyai akun atau belum tes atau belum selain prioritas tadi lah. Pelamar umum sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat memilih kebutuhan P3K guru di sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi di seluruh sekolah wilayah Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia itu bisa. Jadi tidak terbatas di daerah masing-masing ya. Nah, pasal 35, pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi kalau peringkatnya rendah, memenuhi ambang batas tapi nilai peringkatnya rendah, tidak masuk. Nah, nilai ambang batas, bagaimana yang dimaksud ayat 1 ini ya. Nilai ambang batas kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif manajerial sosial kultural, sama dengan kemarin ya, dan wawancara sama. Nah, kalau nilai akhirnya sama, ini urutannya. Berarti yang pertama diutamakan nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kalau masih sama, ya ini ya, kalau masih sama, maka ditentukan ini ya, manajerial sosial kultural yang sama. Nah, kalau dua-duanya masih sama ya, berarti kalau dua-duanya sama, otomatis tiga-tiganya sama ya, kelulusan didasarkan pada nilai wawancara paling tinggi. Ini C ini kayaknya agak aneh nih ya. Kalau teknisnya sama,
kumulatif, manajerial, sosial kultural sama. Otomatis kan nilai ininya kan lulusannya kan sama. Ini yang C ini kayaknya tidak ada gunanya nih. Jika sebagaimana kalau otomatis kan, kalau ini kan ada 3. Kalau yang totalnya sama, teknisnya sama, kemudian manajerial sosial kulturalnya jumlahnya sama, kan otomatis wawancaranya sama, otomatis sama. Otomatis C ini nggak ada gunanya ini artinya. Jika sebagaimana dimaksud C ini masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia paling tinggi, berarti umur. Menang umur. Kalau semuanya sama. Nah, ini pasal 36. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ayat 4 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan. Jadi kalau ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya dari kemarin itu. Karena saya sendiri bingung ini penempatannya itu gimana. Kalau misalkan kalau saya lihat dari ini berarti milih dulu. Tapi setelah milih nanti keputusannya ada ditentukan PPK berdasarkan rekomendasi. Jadi yang menentukan ini daerah, yang menentukan daerah tapi rekomendasi Kemendikbud gitu ya, Kemendikbud ya. Nah, ini pemenuhan kebutuhan. Pasal 37. Pemenuhan kebutuhan P3K guru didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi yang lolos passing grade itu diprioritaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku urutan dari pelamar dimaksud ayat 1 berlaku urutan ini. Wah, guru swasta urutan terakhir nih. THK 2, kemudian baru honorer negeri, lulusan PBG, baru guru swasta. Berarti guru swasta itu urutannya terakhir nih kalau kayak gini. Nah, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 belum terpenuhi, maka dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Jadi prioritas 2 itu intinya ada sisanya lah gitu ya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud ayat 3 belum terpenuhi, maka ini ya, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ya. Nah, jika masih belum terpenuhi juga, maka akan dipenuhi oleh pelamar umum. Nah, selanjutnya pasal 8 ya, penambahan nilai. Nah, ini kompetensi teknis yang mempunyai sertifikat pendidik 100% ya, sama seperti kemarin. Kemudian ini penyandang disabilitas ini 10%. Nah, pelamar yang mendapatkan tambahan nilai huruf A dan huruf B kumulatif diberikan paling tinggi 100%. Jadi walaupun ini misalkan 100% tambah 10%, totalnya tetap 100%, bukan 110% gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang kedua penambahan nilai ini atau tidaknya nilai ambang batas teknis pelamar gitu. Nah, paragraf 1 ini, pengumuman hasil seleksi. Hasil seleksi P3K ini ya guru ini
Saya rasa tidak perlu ya. Masa sanggah hasil seleksi. Sanggahnya ini hanya 3 hari ya. Ini ya, mengundurkan diri ya. Jadi kalau mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, terbukti kualifikasi pendidikan tidak sesuai, kemudian ini meninggal dunia, itu dianggap mengundurkan diri. PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapat pengganti dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan, surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK, surat keterangan meninggal dunia. Jadi bisa diganti ini. Jadi ada peserta cadangan mungkin. Nah, berdasarkan usulan PPK, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi dari panitia seleksi. Nah, ini PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas bagaimana dimaksud ayat 3 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mundur bisa diganti yang lolos passing grade berikutnya gitu ya, prioritas berikutnya. Nah, masalahnya ini ya, hubungan perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun ini tidak jelas ya. Karena ada daerah yang 5 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Tidak ada kesepakatan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi mulai berlakunya tanggal 23 Mei ya, berarti seminggu yang lalu. Ini kan sudah tanggal 30 Mei, berarti seminggu yang lalu sudah berlaku ini. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Mungkin kalau misalkan ada yang belum jelas, mungkin saya bisa bahas lebih lanjut di video berikutnya. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.